Kejagung menyita uang kerugian negara sebesar 11,8 triliun rupiah hasil tindak pidana korupsi pemberian fasilitas crude palm oil atau CPO dari 5 terdakwa korporasi Wilmar Group. Dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa 17 Juni, Direktur Penuntutan Sutikno mengatakan, penyidik langsung menyita total uang yang telah dihitung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, uang tersebut dimasukkan ke rekening penampungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus. Terdapat kerugian negara dalam 3 bentuk: kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Seluruhnya sebesar 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Dijelaskannya, adapun terdakwa tersebut ialah PT Multimas Nabati Asahan, PT Nabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia. Kejagung menerangkan, perkara ini bermula dari pemberian fasilitas ekspor CPO pada Januari 2021 hingga Maret 2022. Lagi heboh kan tumpukan uang 2 triliun rupiah hasil korupsi yang dipamerin oleh Kejagung? Waduh, banyak juga ya. Yuk kita bahas bareng Suaidi. Jadi baru-baru ini Kejaksaan Agung melakukan penyitaan uang senilai 11,8 triliun rupiah. Dugaan dari hasil korupsi bahan baku minyak goreng yang dilakukan oleh perusahaan Wilmar Group tahun 2022 yang lalu. Buat yang belum tahu, Wilmar Group ini adalah perusahaan agribisnis global yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, pemrosesan, dan perdagangan minyak nabati. Jadi menurut perhitungan, dari kasus korupsi ini mengakibatkan kerugian besar untuk negara, yang kalau ditotal semuanya, kerugiannya mencapai 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah. Akhirnya uang triliunan tersebut dikembalikan oleh 5 anak perusahaan Wilmar. Namun karena keterbatasan tempat, jadi yang kita lihat saat ini hanyalah tumpukan uang 2 triliun rupiah saja yang bisa ditampilkan. Sedangkan 9,8 triliun sisanya sudah diamankan oleh pihak Kejaksaan Agung. Coba kalian bayangin, kalau kalian punya uang 11,8 triliun rupiah cash, kira-kira kalian mau beli apa? Coba tulis di komen. Ini adalah penampakan uang 2 triliun hasil korupsi yang disita sama Kejagung. Sebenarnya total korupsinya itu sampai 11,8 triliun. 2 triliun yang dipajang itu cuma buat simbolis doang. Karena kalau dibawa semua 11,8 triliun, ruangannya nggak muat, bos. Aduh, Wilmar Group. Udahlah kemarin kena kasus suap, sekarang apa lagi? Korupsi. Bisa-bisanya lu korupsi sampai 11,8 triliun. Ini pelaku-pelakunya siapa aja, weh? Cuman dia doang ya nongol. Juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap, bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari. Kemarin mana yang menggaung-gaungkan petisi RUU TNI? Mana yang menggaung-gaungkan Indonesia gelap? Bener kata Pak Luhut, bukan Indonesia yang gelap, tapi muka lu yang gelap. Malu nggak? Ya malu lah. Bisa-bisanya kalian kemakan hoax, tergiring opini-opini akun buzzer yang dibentuk oleh para koruptor. Kejaksaan Agung menyita 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah, yang merupakan penyerahan dari 5 terdakwa korporasi dalam Wilmar Group terkait kasus korupsi ekspor crude palm oil, CPO. Bahwa dalam perkembangan 5 terdakwa korporasi tersebut mengembalikan uang kerugian negara yang ditimbulkannya, yaitu 11 triliun 880 miliar 351 juta 802.619 rupiah, ujar Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung, Sutikno, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Jampitsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa 17 Juni 2025. Sutikno mengatakan, uang yang dikembalikan oleh Wilmar Group ini langsung disita oleh penyidik dan dimasukkan ke rekening penampungan Jampitsus. Uang yang dikembalikan ini merupakan hasil kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Barang bukti yang telah disita juga dimaksudkan ke memori kasasi karena perkara ini tengah berproses di Mahkamah Agung. Pada 19 Maret 2025, 3 korporasi yang terlibat dalam korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil, CPO, Januari 2021 sampai dengan Maret 2022, yaitu PT Wilmar Group,
PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group, dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyebutkan kalau para terdakwa terbukti melakukan perbuatan sesuai yang didakwakan oleh JPU. Namun, perbuatan para terdakwa ini dinyatakan bukan suatu tindak pidana atau onslaught. Para terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan JPU, baik primair maupun sekunder.